sebelum ke 7 prinsip ini ada satu studi yang menarik dari Thomas L. Brunel. Ini tahun 2008 dengan judul studinya Redistricting and Representation. Itu ada sebenarnya menspesifikkan ada 6 prinsip dalam membentuk batasan-batasan dapil. 1, daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh atau contiguous, ya, maka pembentukan dapil harus memperhatikan kesatuan wilayah. Jadi kesatuan wilayah. Ini jadi pisau analisa nanti buat kita, bagaimana dengan misal dapil DPR RI. Tapi sekali lagi dapil DPR RI ini kan sudah given, sudah jadi lampiran. Jadi kita punya pisau analisa saja, gitu ya. Jadi harus satu kesatuan dapil. Tidak boleh dapil antar kecamatan ada yang ngacleng begitu ya, ada yang ada yang disebut dapil Superman begitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh begitu ya. Yang kedua menurut Thomas L. Brunel adalah kesetaraan populasi atau equal population. Ini berarti nanti harga kursi setiap dapil itu harus setara. Tidak boleh antara dalam satu kabupaten dapil 1, dapil 2, dapil 3 harga kursinya berbeda-beda. Nah gitu. Sehingga nanti kesetaraan kursi tidak boleh jomplang, tidak boleh bedanya banyak. Gitu. Yang ketiga adalah menjaga kesamaan kepentingan dan komunitas. Preserving community of interest. Itu yang tadi, kesatuan, bahwa pembentukan dapil itu memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial masyarakat dalam satu dapil. Gitu ya. Kesatuan sama budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain itu harus satu. Kemudian juga yang keempat, menjaga keutuhan wilayah politik, administrasi, preserving political subdivision, gitu ya. Jadi penentuan dapil itu harus ada antara dapil DPR RI, dapil provinsi, gitu ya. Itu harus ada satu keseutuhan wilayah politik. Yang kelima, Thomas L. Brunel menyebut ada protecting incumbent. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar bahwa bisa jadi bahwa dapil itu harus simultan, seperti pemilu sebelumnya, begitu ya. Ini mungkin nanti ada kesinambungan, begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, Thomas L. Brunel menyebut ada kekompakan daerah pemilihan atau compactness of district. Jadi ini 6 prinsip inilah yang dituangkan dalam undang-undang kita termasuk PKPU 16 itu adalah menjadi prinsip penataan dapil. Ada kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, koterminus, kohesivitas, integritas wilayah, kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Lanjut. Saya menegaskan ini karena Depok, saya baca ini sangat menarik ya perubahannya. Ya, termasuk saya kira bisa saja mungkin nanti potensi 2024 tergantung mungkin nanti juga analisa dari teman-teman KPU termasuk juga usulan dari Bapak Ibu peserta pemilu ini juga penting ya. Karena saya melihat ini ada hal yang cukup menarik ya. 7 prinsip inilah yang menjadi dasar atau basis pisau analisa kita teman-teman di Depok nanti merumuskan begitu ya. Nanti saya ada 3 opsi yang saya pelajari dari usulan-usulan teman-teman Depok sebelumnya. Lengkap saya buat di sini. 7 prinsip ini yang menjadi dasarnya. Misalnya tadi prinsip kesetaraan suara. Ya. Adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi setiap antar dapil itu sama ya atau setara, tidak jauh beda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Ada prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil, mengutamakan minimal 6, maksimal 12. Idealnya seperti itu. Jadi ada ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Karena sampai saat ini sistem pemilu kita masih sistem proporsional dengan terbuka begitu ya. Jadi minimal setiap dapil 6 sampai dengan maksimal 12 kursi. Kemudian yang ketiga adalah proporsional, prinsip yang memperhatikan keseimbangan oleh kursi antar dapil.
Jadi setiap dapil tidak jomplang alokasi kursinya. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah harga kursinya. Yang keempat, integritas wilayah, memperhatikan kondisi geografis, kemudian juga lihat sarana penghubung dan lain-lain, fakta di lapangan. Karena ini ada satu contoh kemarin perubahan di 2019. Kemudian yang kelima adalah koterminus. Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan tingkat yang lebih besar, yaitu dapil provinsi. Kemudian yang keenam adalah kohesivitas, prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dan yang terakhir adalah prinsip kesinambungan, bahwa penataan dapil itu harus memperhatikan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya. Ini yang menjadi dasar kita, teman-teman kabupaten kota, karena memang hanya kabupaten kota yang sesuai dengan undang-undang untuk bisa ditata ulang dapilnya, begitu ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebagai gambaran kalau nanti kita melakukan tahapan penataan dan alokasi kursi dapil. Kami di divisi teknis itu sudah memerintahkan teman-teman kabupaten kota di Jawa Barat untuk melakukan simulasi. Simulasinya bagaimana? Yaitu diawali dengan koordinasi dengan Disduk Capil yang mempunyai KIRKA atau perkiraan angka DAK 2. Kalau tadi saya menyebut November 2022 itu tahapan alokasi kursi, berarti bisa jadi nanti DAK semester 1 tahun 2022 akan dijadikan dasar untuk penataan alokasi kursi dan dapil. Jadi teman-teman, karena untuk penataan alokasi dapil itu nanti akan didasarkan kepada DAK 2, data agregat kependudukan per kecamatan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, gitu ya. Ini lihat itunya flow-nya, alurnya, begitu ya. Kemudian baru setelah itu diusul karena dari Depdagri menyerahkan DAK 2, nanti KPU RI akan menetapkan alokasi kursi masing-masing, kan ada yang jumlah penduduknya sekian, alokasi kursinya sekian. Kemudian kabupaten kota yang besar sekian gitu. Pemilu 2019 kemarin itu pemilu yang pertama menambah jumlah kursi. Di Jawa Barat ada 2 kabupaten kota yang 55 kursi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung gitu ya. Kalau Depok saya lihat bisa jadi mungkin tadi tidak bisa berubah karena DAK yang pemilu 2019 kemarin di angka 1,8. Mungkin kalau nanti 2024 mungkin nyampe 2 juta tapi belum melampaui 3 juta karena yang 55 itu 3 juta gitu ya. Jadi setelah penetapan kursi masing-masing kabupaten kota barulah pengusulan dapil oleh kabupaten kota. Kemudian dicermati Bapak Ibu sekalian peserta pemilu, nanti ada kesempatan para NGO, akademisi ya, kampus itu ada uji publik. Nah, uji publik nanti diatur tentu mekanisme dan lain-lainnya. Setelah selesai berhasil termasuk aja notulensi, ada kronologis dan seterusnya, kemudian diserahkanlah ke KPU provinsi. Nanti KPU provinsi yang akan merekap, kemudian menginput instrumen-instrumennya, kemudian KPU provinsi yang akan melakukan presentasi dapil dari kabupaten kota di wilayahnya kepada KPU RI. Nanti KPU RI akan melakukan konsultasi ya, termasuk juga melakukan penetapan dapilnya. Jadi itu flow-nya. Itu akan berlangsung di tadi November 2022 sampai dengan 2023 awal gitu ya. Jadi teman-teman teknis atau teman-teman kabupaten kota sekarang melakukan simulasi itu dengan cara meminta data perkiraan kepada Disduk Capil DAK 2-nya berapa nanti semester 1 tahun 2022. Baru nanti kita rumuskan. Ada rumus tata cara untuk menghitung alokasi kursi dan dapilnya setiap kecamatan nanti di ini. Ini langkah-langkahnya, coba lanjut. Nah ini
penetapan kursi dulu, maksimal ada yang 55, minimal 20, kemudian alokasi dapilnya, kursinya per dapil minimal 3, paling banyak 12. Tapi tadi, prinsip tadi, dari 7 prinsip tadi harus ketaatan pada asas proporsional itu minimal 6. Lanjut. Nah ini alokasi kursi masing-masing, saya kira lanjut saja. Ini penentuan nanti kursi masing-masing harga kursinya, jadi jumlah kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI menjadi pembagi dari jumlah penduduk yang tadi di angka 2. Lanjut, saya kira ini bisa dibaca, dipelajari, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga beberapa kabupaten kota, kalau di Jawa Barat itu di kota Cimahi, karena dapil kabupaten untuk DPRD kabupaten kota itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan. Bagian dari wilayah kecamatan yaitu kelurahan. Di ini jumlah penduduknya banyak, tetapi kecamatannya hanya 3. Kursinya 50. Kalau dibagi 3 kecamatan aja kursi 15. Melanggar ketentuan maksimal batas 12. Saya ingat di Cimahi Selatan atau Cimahi Utara itu satu kecamatan kursinya sampai dengan 18. Sementara di undang-undang batas maksimal kursi itu 3 sampai dipecah bagian dari kecamatan. Makanya di Cimahi ini unik, satu dapil itu wilayah kelurahan-kelurahan, kebayang nanti distribusi surat suaranya. Satu kecamatan tapi ada 2 jenis surat suara, dapilnya kan begitu ya. Ada 2 jenis dapil, ada 2 dapil dalam satu kecamatan. Ini unik, tapi tentu itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada rumusnya, ada ketentuannya. Makanya teman-teman Cimahi ini nanti saya kira unik, harus cermat nanti membaginya. Karena nanti pembagi alokasi kursinya bukan lagi antar kecamatan, tapi wilayah. Nah ini juga menjadi masukan buat Bapak Ibu pimpinan kita. DAK itu biasanya per kecamatan diberikan dari Kementerian Dalam Negerinya. Untuk daerah-daerah tertentu DAK itu jangan bila perlu, harus per kelurahan. Karena nanti contoh untuk Cimahi itu nanti pembagi kursinya bisa saja per kelurahan gitu ya. Itu lanjut, saya kira lanjut saja. Nah ini nanti teman-teman teknis atau teman-teman KPU, saya kira ini silakan menjadi diskusi yang menarik di kantor masing-masing ya, dari mulai sekarang dilatih, walaupun untuk dapil masih lama tahapannya, bila perlu sejak dini juga bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu peserta untuk bersama-sama belajar lah begitu ya, belajar tentang penataan alokasi kursi dan dapil ini. Lanjut saja, saya kira lanjut. Jadi sampai penentuan per kecamatan itu berapa kursinya. Kalau tidak ini berarti lewat, nanti baru digabungkan antar kecamatan gitu ya. Saya kira ini sangat menarik sebenarnya untuk mengisi waktu kita, khususnya para penyelenggara pemilu ya, memproyeksikan, mensimulasikan dapil untuk di wilayah masing-masing. Di samping tentu mempelajari usulan-usulan dapil pada pemilu sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para partisipan, saya ingin langsung khusus mengenai Depok. Ya, mengenai Depok. Saya sudah membuat slide ini, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian, penting kiranya untuk membandingkan dapil pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, khusus Depok saya membandingkan ya, ini pemilu 2014 yang 5 tahun sebelumnya dengan pemilu yang kemarin 2019 gitu. Ada cukup potensi perubahan-perubahan di setiap dapil dari sisi alokasi kursi. Nah, ini alokasi kursi. Saya ingin menjelaskan dulu pemilu 2014 dan 2019 di Depok khususnya ada perubahan
nama, ya, perubahan nama penyebutan posisi dapilnya, begitu ya. Contoh, nggak tahu slide-nya ini mungkin terlalu kecil, tapi nanti ini. Contoh di pemilu 2014 di Depok, itu Kecamatan Cimanggis, itu disebut Depok 1 dapilnya. Ya nah ini bisa dibesarkan lagi. Ini pemilu 2014, Kecamatan Cimanggis ini masuk dapil Depok 1 dengan alokasi kursi 7. Karena jumlah DAK-nya atau jumlah penduduknya di Cimanggis itu 213.953. Itu pemilu 2014. Nah, pemilu 2019 kita lihat lagi Cimanggis itu ditetapkan oleh KPU RI itu menjadi dapil Depok 3 dengan alokasi kursi 6, menurun justru. Padahal jumlah DAK-nya bertambah 230.958. Kalau tadi 200 berapa tadi? Digeser aku. 213 pemilu 2014 di 2019 menjadi 230. Jadi perubahan nama dapilnya. Kenapa berubah di pemilu 2019? Ini mungkin sudah banyak yang tahu. Saya ingat betul pimpinan kita di KPU RI itu menarik pendapilan itu dari titik ibu kota. Ibu kotanya dulu, baru kemudian kayak teori obat nyamuk, jadi muter, ya. Jadi ibu kota dulu, baru kemudian ke kanan, ke kecamatan mana, itulah penentuan wilayah nama dapilnya, gitu. Seingat saya begitu. Makanya, seingat saya, kota Depok itu ibu kotanya, pusat pemerintahnya kan di Pancoran Mas ya? Betul ya? Betul, Makanya Kang. untuk, betul ya, Kang Hadi? Betul. Ah, betul. Makanya untuk pemilu 2019, Dapil 1 itu diawali oleh Pancoran Mas. Nah, jadi ini saya ingin jelaskan dulu. Mungkin teman-teman kabupaten kota yang lain, inilah pentingnya kita sharing. Coba bandingkan Dapil 2014 dengan Dapil 2019. Kalau berbeda pendapilannya, namanya, karena 2019 diawali oleh ibu kota kabupaten kota dulu, penamaan dapilnya baru kemudian seterusnya itu, makanya perubah. Nah, saya ingin membandingkan di Depok. Jadi pemilu 2014 khusus dapil 1 2014 Cimanggis dengan 7 kursi, kemudian sekarang berubah menjadi 6 kursi. Berarti apa? Bisa saja masyarakat di Cimanggis itu karena mungkin bermigrasi atau berpindah karena di dapil yang lain banyak perumahan-perumahan, bisa saja berpindah, gitu ya. Jadi saya ingin membandingkan dulu, coba Pak Gugum, bisa di ini. Ini dulu Cimanggis ya, contoh tadi Cimanggis ya. Cimanggis tadi 2014 7 kursi, saya ingin kursinya saja. 2019 menjadi 6 kursi, itu jelas berarti turun, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, Cilodong Tapos. Dulu 10 kursi 2014, 2019 Cilodong Tapos mana? Tapos Cilodong menjadi 11. Berarti turun, berarti naik. Naik. Ya. Jadi tadi kalau di Cimanggis turun, di Cilodong Tapos naik. Kemudian selanjutnya apa namanya? Sawangan Cipayung. Bojong Sari itu 11 kursi 2014. 2019 ya menjadi Sawangan Cipayung mana? Ah, Bojong Sari 11. Berarti naik dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Terakhir adalah Sukmajaya. Pancoran Mas berubah. Pancoran Mas pemilu 2014 7, ya, pemilu 2019 itu 6, jadi turun. Jadi 2 turun, 2 naik. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, khusus Bapak Ibu peserta pemilu di Depok, bisa jadi kursi yang tadi Cimanggis dengan Pancoran Mas, dia pindah ke apa namanya tadi?
Sawangan, Cipayung, Bojongsari, dan Cilodong, Tapos, gitu. Bisa jadi berarti di Cilodong, Tapos, di Sawangan, Cipayung, Bojongsari banyak perumahan-perumahan baru atau mungkin orang-orang Cimanggis, penduduk Cimanggis sama Pancoran Mos bikin rumahnya sekarang di sana, gitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan pemilu 2024? Apakah kembali ke 2014 alokasi kursinya atau 2019? Kita tidak tahu. Oleh karena itu inilah pentingnya teman-teman di Depok nanti melakukan simulasi dengan data KIRKA, perkiraan angka, simulasi. Koordinasi dengan Disduk Capil tadi minta DAK 2-nya, betul nggak ini ada perubahan seperti 2014 dan 2019? Gitu. Sehingga kita bisa melihat potensi 2024 di Depok ini berubah atau tidak, gitu ya. Kalau penambahan kursi tadi saya perkirakan tidak, ya karena mungkin jumlah penduduknya belum sampai 3 juta, gitu ya. Karena Depok kan sekarang sudah 50 kursi. Sepertinya kalau 55 kursi tidak mungkin, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian perbandingan. Saya mengawali dengan perbandingan 2014-2019. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membuat simulasi untuk di Depok. Ada simulasi 1 ya. Ini yang disetujui oleh pimpinan kita di KPU RI. Jadi Dapil 1 ini memang masih usulan waktu itu. Ya waktu itu kalau tidak masih usulan. Yaitu Depok 1 Cimanggis dengan 6 kursi. Kemudian Depok 2 ini Cilodong dan Tapos. Depok